Selamat siang, puji serta syukur kami terahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Yang saya hormati dosen mata kuliah protokoler dan public speaking Nurlina Rahman dan juga teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang catcalling, bagian dari pelecehan kaum wanita. Selamat menyaksikan. Catcalling adalah jenis pelecehan seksual verbal yang seringkali tidak disadari. Menurut Oxford Dictionary, catcalling didefinisikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang lelaki kepada perempuan yang sedang lewat di hadapannya. Catcalling akan berkembang menjadi stress harassment, yaitu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum. Sayangnya, di Indonesia, catcalling masih dianggap lumrah. Padahal, pelecehan seksual jenis ini bisa menjadi berat karena setiap kata-kata godaan yang keluar dari mulut pria memiliki arti tersembunyi. Meskipun masuk ke dalam kategori pelecehan seksual, namun pelaku catcalling masih belum bisa ditindaklanjuti secara hukum. Hingga saat ini, hukum pelecehan seksual di Indonesia masih fokus pada pelecehan seksual secara fisik saja. Kesadaran pemerintah akan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan. Berdasarkan data survei yang ada, hingga saat ini penyelesaian kasus pelecehan seksual di Indonesia baru sekitar 1% dari jumlah keseluruhan kasus pelecehan seksual. Rata-rata korban catcalling akan merasa tidak nyaman, terganggu, malu, bahkan takut. Menurut sebuah survei psikologi yang berbasis di Next Jersey, catcalling dapat menyebabkan korban tanpa sadar melakukan penilaian atas dirinya sendiri seperti layaknya menilai benda atau self-objectification. Sebagai contoh, sebagai wanita, kita pernah mendapatkan catcalling seperti siulan atau komentar laki-laki saat sedang berada di jalan, sehingga membuat kita tidak nyaman. Bahkan yang menganggap itu juga sebagai hal biasa. Hanya sekadar usil atau laki-laki menggoda wanita. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa hal itu ternyata memiliki kecenderungan seksual. Meskipun sepertinya sepele, hal itu menyebabkan kaum wanita merasa direndahkan seolah-olah mereka tidak ada nilainya. Kenapa banyak maraknya tindakan catcalling yang kebanyakan korban adalah perempuan? Biasanya perempuan yang dikenakan catcalling menggunakan pakaian yang tidak sewajarnya seperti pakaian ketat di tempat umum. Dalam istilah biasanya, mana ada kucing yang menolak dikasih ikan asin. Memang tidak sepenuhnya kesalahan berada pada wanita, karena semua yang kita gunakan tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Itu semua menjadi hak wanita untuk berpakaian. Tetapi alangkah baiknya agar menggunakan baju yang pada tempatnya. Jika kalian, para wanita, akan berjalan sendirian, seminim mungkin menggunakan pakaian yang tertutup yang tidak mengundang kaum adam untuk menarik perhatian. Dan juga kalau misalkan sudah menutup tetapi tidak tetap mendapatkan catcalling oleh laki-laki, mungkin salah dari kaum adam yang mempunyai tata krama, yang tidak mempunyai tata krama dan sopan santun kepada seorang yang tidak dikenalnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan dalam catatan akhirnya tahun 2019 menyatakan terjadi peningkatan jumlah kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ada
406 kasus dan naik dari 300 kasus pada 2017. Dari jumlah kasus pada 2018, kekerasan paling banyak terjadi 71% dalam perkawinan. Dalam jumlah itu 41% merupakan kekerasan fisik dan 31% kekerasan seksual. Cara agar kalian terhindar dari catcalling dari laki-laki yaitu: 1. Mencoba berpakaian yang rapi dan pastikan tidak membuat cowok nafsu dengan kita. Sebaiknya ajak temanmu kalau takut berpergian sendiri. 3. Cari rute lain jika ada segerombolan cowok-cowok yang menurut kamu itu mengganggu. Yang keempat, selain itu, kamu bisa menyibukkan diri dengan berpura-pura angkat telepon agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kelima, kalau sudah terlanjur kena catcalling, coba jangan panik dan diam saja. Kalau kamu merasa terganggu, buat raut wajahmu seperti orang judes dan tatapan mata seperti menantang. Dari kesimpulan di atas dapat disampaikan bahwa tidak menyalahkan wanita seutuhnya karena hal berpakaian. Kita sebagai wanita harus dijaga sopan santunnya dalam berpakaian. Jika kalian terkena catcalling, jangan takut untuk bertindak seperti menegur orang-orang yang sudah melakukan itu kepada kalian. Jangan menganggap diri Anda rendah hanya karena terkena catcalling. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang bahayanya dalam menghadapi catcalling sebagai dari pelecehan kaum wanita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.